Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sekarang saatnya kita menatap masa depan, oke? Next game kita akan melawan Fulham away ya, yang dimana tahun lalu di kandang Fulham sih kita menang ya 0-1 kalau nggak salah tuh golnya Lisandro Martinez tuh gol dia sebelum akhirnya cedera. Setelah pertandingan itu dia cedera kan lawan West Ham lawan siapa ya? Terus di kandang kita kalah sama Fulham. Jadi kita sekarang lebih mempersiapkan untuk pertandingan itu aja deh. Gue kemarin waktu reaksi pandangan mata waktu pertandingan Arsenal melawan Arsenal sambil ngobrol dengan teman-teman yang ada di chat, gue bilang gue akan membahas mengenai nanti masalah lapangan tengah ya, pemain tengah. Karena di luar masalah kiper ya, kiper kan kemarin gue udah bahas ya, harusnya itu ada area kekuasaan dia. Kenapa Bayindir tidak harusnya lebih superior di 6 yard box, itu gue udah bahas, udah gue bilang juga dari analisanya Roy Keane gitu. Nah, tapi kemarin di luar kiper, pemain tengah, lapangan tengah memang Arsenal tidak begitu bagus mainnya. Tapi dapat dilihat sebenarnya pemain tengah ini memang kita butuh. Casemiro sih kemarin waktu lawan Arsenal ya so-so lah, nggak jelek juga mainnya, tapi juga nggak istimewa gitu. Kalau lo lihat apa khususnya babak kedua ya, kalau Casemiro itu kan memang deliver bolanya bagus, tapi ketika mau mengamankan bola gitu ya, bola untuk second ball gitu, beberapa kali bahkan Ugarte aja ketika diganti Ugarte malah justru lebih parah. Tapi ketika kita mau counter attack atau kita sedang mau build up, itu lebih dilakukan karena Mason Mount turun ke bawah atau Matheus Cunha turun lagi lebih dalam ya. Karena Matheus Cunha punya atribut dia dribble progresifnya ya, dribble ke depannya itu bagus ya. Berapa kali dia ngambil bola dari tengah, ya udah gue bawain sendiri deh sehingga membuka tuh. Tapi akibatnya apa? Ketika dia harus passing mungkin melebar atau ke sisi lapangan, dia akan telat maju gitu sampai kotak penalti. Beberapa kali kan lo lihat wingernya udah masuk, entah wingback atau penyerang kanan atau penyerang kiri, nggak ada orang di kotak penalti. Karena kenapa ya? Karena situ dia Matheus Cunha yang lebih turun ke bawah. Mason Mount juga suka turun ke bawah. Nah, gue kemarin bilang bahwa gue akan bahas mengenai pemain tengah yang kemungkinan akan diincar siapa nih. Kemarin abis pertandingan gue juga bilang ya udah deh, sekarang manajemen kenapa sih lu penuhin aja deh keinginan Amorim gitu loh. Enggak, lu duit ada pasti. Bahkan kemarin Avram Glazer ya datang lagi nonton. Udah gitu ada fans yang minta foto lagi sama dia. Ngapain sih lu minta foto? Yang ada lu siram kepalanya. Ngambilin duit Manchester United aja lu buat bayar utang. Ya harusnya sih bisa ngelihat ya, dan Ruben Amorim tegas untuk gue minta pemain tengah gitu. Pemain tengah dengan kekosongan pemain tengah yang dibutuhkan pelatih ini kan sebetulnya udah terjadi pasca Sir Alex kan. Dulu Louis van Gaal minta Kevin Strootman, nggak dapet. Moyes mau minta Toni Kroos, nggak dikasih. Mourinho tuh minta Fabinho kalau nggak salah, Fabinho-nya Monaco kalau nggak salah tuh, nggak dapet. Akhirnya dapetnya si namanya Matic. Terus selalu opsi kedua gitu. Bahkan Ole dulu sempat minta Declan Rice gitu, nggak dikasih. Ya memang harganya mahal-mahal, pemain-pemain dengan harga-harga mahal saat itu. Ten Hag minta Frankie de Jong, nggak dikasih. Ya kenapa sih kalau memang
Ruben Amorim menginginkan Carlos Baleba gitu, ya udah lo provide aja, sediakan aja. Baleba kan kabarnya katanya harganya 115 juta pon. Ya, negosiasi kek 95 cepet. Ya tapi emang kalau emang harganya segitu ya dan kita butuh dan nyatanya sangat membutuhkan, ya udah gitu loh. Harusnya sih keinginan Amorim ya disuapin lah gitu loh. Dikasih lah, ya. Apapun yang diminta dikasih dulu lah. Kita ngeliat dulu gitu. Nah, gue kan coba bilang bahwa ada alternatif lain yang bisa dijadikan pengganti Carlos Baleba. Tapi gue coba pengen ngebandingin dulu nih di antara alternatif ini. Kemarin beberapa episode yang lalu gue sebut dengan nama Morten Hjulmand dari Sporting, pemain Denmark. Terus kemudian juga ada Morten, ya, pemain Crystal Palace. Oke, coba kita bedah dulu berdasarkan data ya. Kalau ada yang nanya, komen bang lu udah dapet data gini gimana sih? Banyak. Lu bisa dari Opta bisa, SofaScore bisa, data MB bisa, banyak kok yang kayak gitu-gitu. Gue coba tampilkan dalam bentuk grafik ya, supaya lebih enak. Kalau dalam visualisasi grafik kan lebih enak. Oke, jadi ini ada Carlos Baleba, terus kemudian ini Morten Hjulmand yang pink, jadi Carlos Baleba yang biru, Morten Hjulmand yang pink, Adam Wharton yang hijau. Nah, kita lihat pertama dari sisi duel, Morten Hjulmand unggul 93,1, Wharton 88%, Baleba 43%. Duel. Tapi lo ingat, itu Liga Portugal, bukan Liga Inggris yang sangat fisik. Ya, kalau mau ngeliat dari sisi Liga Inggris sebenarnya sih Adam Wharton ya yang menang ya. Yang ibaratnya kepake lah. Possession won, Adam Wharton lebih unggul. Baleba 73%. Wharton 80%, Hjulmand hanya 49,5%. Progressive carrying. Nah, ingat ya, kalau ada kata-kata progresif berarti itu yang bawa bola ke depan, bawa bola ke arah gawang lawan, itu namanya progresif. Progressive dribbling, progressive carrying, progressive passing. Tapi kalau progresif itu pasti ke depan ke arah gawang lawan. Baleba itu 80%. Sangat beda jauh sekali dengan Hjulmand hanya 19%, Wharton 36%. Forward passingnya, Baleba 34%, Hjulmand paling unggul 84%, Wharton 73%. Forward passingnya, persentasenya itu berarti jadi dari banyak forward passing, persentasenya ada berapa ya yang lebih depan lagi. Ya, udah pasti Hjulmand lah ya yang lebih unggul ya, karena forward passingnya juga Hjulmand lebih tinggi. Hjulmand forward passingnya 84%, tadi ini 87 ya, 58 ya hampir sama lah. Key passnya Baleba nomor 2, Wharton nomor 1 75%. Ya, Hjulmand hanya 12%. Progressive passing, nah ini nih, progressive passing nih, passing ke depan. Wharton 87, Hjulmand hanya 86%, Baleba 49%. Dengan menit bermain, Wharton lebih dikit, Baleba lebih banyak ya. Bisa aja karena Wharton mungkin ya banyak sering dicadangin, kayak pernah cedera deh dia. Kalau ngelihat gambar grafik ini, ya lu bisa jelas ya. Sebenarnya posisi yang kita butuhkan apa sih? Kalau lu bicara ngomong key passes, sebenarnya Casemiro bagus key passesnya. Ya, sebenarnya bagus key passesnya. Tapi kalau bicara duel, Ugarte mungkin lebih bagus ya. Ugarte lebih bagus, Casemiro juga oke. Tapi kalau ngeliat dari mereka ini, kita butuhnya apa nih? Kalau butuh membawa carrying bola, ya jelas Baleba itu paling besar, 80%. Possession won, oke lah, nggak beda jauh sama Adam Wharton. Ya. Duel kalah. Nah ini yang gue agak bingung nih, padahal bandnya gede nih. Duelnya kalah. Apakah maksudnya ini duel secara area
atau secara fisik. Nah, progressive passingnya dia justru Baleba paling kecil ya, Adam Wharton. Nah sekarang kita butuhnya yang gimana? Kalau butuhnya kita siapa yang bisa ngebawa bola supaya nggak bisa dicolong bolanya, kan selalu kita kehilangan bola itu kan karena nggak ada yang bisa megang bola, bolanya dicolong. Masalah passing ya biasanya mereka bisa passing ke Bruno dulu, passing ke sayap atau back pass atau segala macam. Ya kalau mau bicara casing memang Baleba. Tapi kalau yang mendekati, kalau Baleba nggak bisa, ya menurut gua ada Wharton. Tapi tahu sendiri, pasti Crystal Palace mintanya gede juga. Apalagi nih mereka kayak lagi di atas angin nih. Ya kan, lagi bagus-bagusnya gitu lah. Istilahnya apalagi main di Conference League. Hjulmand mungkin bisa akan dilupakan dulu ya. Ya, oke dilupakan dulu. Karena satu unproven striker, unproven di Premier League. Tapi sudah tahu sistemnya Amorim gimana. Tapi kalau dari sisi carrying bola nggak bagus juga gitu loh. Apa bedanya dia dengan Casemiro? Nah, tadi gue barusan ada berita bahwa ada satu nama yang diincar oleh Manchester United, yaitu namanya Lucien Agome. Jadi Lucien Agome ini adalah pemain Prancis, ya. Pemain Prancis berposisi gelandang bertahan, tinggi 185, bermain di Sevilla. Bermain di Sevilla. Harganya sih murah, kalau di Transfermarkt cuma 8 juta euro gitu loh. Gue penasaran ya, ini orang pemain siapa sih? Ya, ternyata dia pernah di loan ke Inter Milan, pernah di Italia juga ya. Gue cobalah bikin perbandingan dengan Carlos Baleba, Lucien Agome ini. Ternyata hasilnya cukup mengagetkan gue juga. Dari sisi carrying ball, ini 50% lah, setengahnya dari Baleba. Karena arti tadi ya kita ngomongin carrying ball ya, 80%, dia 67,6. Tipis, ya agak tipis-tipis aja. Mendekati lah. Tapi kalau untuk atribut semuanya, forward passingnya, forward persentase passingnya, key passnya, progressive passingnya, duelnya, possession one-nya, ini menang gitu loh. Apakah ini hasil scouting dari Manchester United? Ya, unpredictable juga nih pemain yang kayak gini nih. Tapi ini dia nih, Lucien Agome ini belum pernah bermain di Liga Inggris. Kenapa sih kok bang lu kayak di proven IPL mulu? Bukti kemarin deh, coba lo lihat. Mbeumo sama Cunha, cepet kan? Langsung udah kelihatan pola penyerangannya kan? Ya itu loh yang gue bilang proven English-nya itu loh. Nah, apakah Agome ini jadi alternatif yang under radar ya, yang kita nggak tahu tiba-tiba muncul? Dari sisi statistik yang lain sih dia di atas Baleba, carrying bolanya juga beda tipis. Jujur gue nggak pernah lihat dia main. Siapa yang nonton La Liga sih? La Liga juga entar lagi tuh kayaknya udah mulai ke Liga Italian tuh, cuman nonton Barcelona Madrid doang tuh kayaknya. Sevilla juga ya banyak ya bekerja sama juga, maksudnya transfer pemain juga, kita dia pernah minjem Anthony Martial. Tapi tetap aja sih gue yakin sih harganya Sevilla bisa minta 40-50 juta. Jadi gimana kalau gue bilang udah deh, apa yang Amorim minta lakukan aja. Lucien Agome ini bisa jadi menjadi alternatif, tapi adaptasinya mungkin agak lama. Ya, proses adaptasinya. Ingat, Liga Spanyol juga bukan Liga Inggris loh. Liga Spanyol juga bukan liga yang sangat fisikal. Kan berapa kali kalau nonton Liga Spanyol, bahkan Casemiro ya ngomong juga bilang, bukan Casemiro, siapa ya? Tengahnya tuh gampang banget kosong, tengahnya tuh pemain-pemainnya itu nggak terlalu banyak naik turun gitu gelandang-gelandangnya. Ya jadi mungkin dia terlihat kalau secara statistik wah banget. Nah, kita tunggu aja siapa yang akan menjadi the next midfielder yang harus dibeli sih. Menurut gua harus dibeli oleh
Manchester United. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.